kalimat terakhir. Aku izinkan diriku mengingat, dan aku siap melihat siapa aku sebelum lupa. Aku izinkan diriku mengingat, dan aku siap melihat siapa aku sebelum lupa. Aku izinkan diriku mengingat, dan aku siap melihat siapa aku sebelum lupa. Aku izinkan diriku mengingat, dan aku siap melihat siapa aku sebelum lupa. Aku izinkan diriku mengingat, dan aku siap melihat siapa aku sebelum lupa. Dan rasakan teman-teman, aku izinkan diriku mengingat, dan aku siap melihat siapa aku sebelum lupa. Sekarang tutup matanya sebentar. Kalian sudah kembali ke kehidupan kalian sebenarnya. Kalau tubuh kalian terasa gemetar, itu bukan kebetulan teman-teman. Itu bagian dari diri kalian yang akhirnya bicara, akhirnya memberikan pesan pada kalian setelah sekian lama dibungkam oleh waktu. Apa yang kalian dapatkan teman-teman? Gambaran, suara, atau kalian didatangi apalah gitu teman-teman, atau mungkin kalian bertemu dengan diri kalian. Teman-teman silakan diingat sendiri teman-teman. Sebenarnya tadi ada kode-kode penting yang tersampaikan teman-teman. Proses ini sebenarnya butuh waktu khusus kayak seharian gitu loh. Kayak butuh 2 jam itu hanya untuk momen ini, mengingat apa sih yang terjadi sebelum saya ini teman-teman. Kalau di dunia hipnosis itu atau di dunia hipnoterapi itu namanya past life regression. Ini saya buat singkat dengan cepat gitu teman-teman. Teringat cahaya terang tidak mendung, ada kata-kata aku sangat menyayangi kamu. Nah itu dari leluhur kamu ya. Leluhur kamu mencintaimu, menyayangi. Jadi kamu harus mencintai dirimu sendiri ya. Tidak ada bayangan apapun, nggak harus ada bayangan. Betul bang, mungkin suatu hari kita akan merasakannya. Betul, surga menanti. Ini hanya untuk relaksasi, untuk penyembuhan sebenarnya. Paham ya apa yang kamu rasakan, tapi tubuhmu tahu. Efek dari menggigil itu seolah-olah mengatakan kamu pernah hidup sebelum ini, dan sebagian dari dirimu sedang mencari pulang lagi. Apa yang kalian rasakan pagi ini mungkin tak bisa dijelaskan teman-teman ya, tapi tubuh kalian itu tahu. Kalian baru saja dibuka, kalian baru saja menyentuh luka, cinta, dan cahaya dari kehidupan yang pernah kalian jalani, tapi kalian lupa. Dan pagi ini bukan tentang tahu, tapi tentang pulang teman-teman ya. Pulang ke tubuh kalian yang selama ini hanya jadi wadah kosong tanpa suara jiwa. Kalau air mata kalian jatuh, itu bukan sedih teman-teman, itu justru restu dari leluhur kalian, dari energi lama kalian. Dan kalau hati kalian tenang tiba-tiba, itu bukan sugesti, itu pertanda kalian sudah ditemukan oleh diri kalian sendiri. Kalau jantung kalian berdebar, ada sesuatu yang mencoba merangkul kalian, dan sesuatu ini sudah lebih kuno, lebih tua dari sebelum nama kalian ada. Dan itu diri kalian sebenarnya, diri kalian yang sebenar-benarnya. Kita mungkin nggak bicara banyak teman-teman ya, karena jiwa itu hanya butuh satu hal, diakui bahwa dia ada, dan dia pernah ada sebelum ini dimulai. Diriku sudah kembali. Terima kasih terapi pagi ini. Kadang ada sesuatu teman-teman ya dalam hidup kita itu yang nggak bisa dibayar pakai kata-kata. Dan malam ini atau pagi ini, siang ini, hari ini,
untuk dimanapun kalian berada. Kalau kalian merasa ada rasa yang tidak bisa dijelaskan yang sudah kalian rasakan, maka biarkan rasa itu bicara, teman-teman, lewat cara yang hanya bisa dimengerti oleh hati kalian sendiri. Saya nggak tahu siapa kalian, teman-teman, tapi pagi ini kalau kalian masih di sini, itu bukan karena saya, teman-teman, tapi karena ada bagian dari diri kalian yang sedang disembuhkan diam-diam. Dan kalau kalian merasa disentuh, jangan menahannya, teman-teman. Apapun yang ingin kalian lepaskan, lepaskan, termasuk keinginan membalas sesuatu, karena yang datang dari hati selalu menemukan jalannya. Pagi ini tubuh kalian mungkin merasa ringan, atau ada air mata yang keluar tanpa sebab. Merasakan nggak, teman-teman? Kalau itu terjadi, teman-teman, artinya kalian baru saja menerima sesuatu yang tak bisa dihitung. Dan kalau tubuh kalian ingin mengembalikan, kalian akan tahu caranya tanpa saya perlu bicara apapun pada kalian. Akan kita lanjutkan lebih dalam lagi untuk melepas lapisan-lapisan penghambat tentang hutang, tentang uang, atau tentang apapun, teman-teman. Dan kali ini akan lebih khusus tentang uang, untuk kalian yang mungkin sedang merasa ada luka keuangan kalian. Sebenarnya gini, teman-teman, kalau kita utang pengen lunas itu, ini yang saya pakai dulu, teman-teman. Saya tidak fokus bagaimana mendapatkan uang, teman-teman, tapi bagaimana melepaskan sebenarnya. Bagaimana melepaskan itu, teman-teman, itu yang paling penting. Melepaskan apa? Yang melepaskan beban yang membuat terhambat itu kan beban, teman-teman, sumbatannya. Makanya kalau kalian ketika mendengar kata hutang, tubuh kalian bereaksi fisiologis, secara fisiologis ada sensasi di titik tertentu, kalian lepaskan itu dulu, teman-teman. Ada nggak penolakan dalam diri saya? Karena Tuhan itu kan kaya, teman-teman. Kalian percaya kan Tuhan itu kaya? Tuhan itu, dan uang itu energi, teman-teman. Energi seperti udara. Dia ada di sekitar kita. Dia ada di sekitar kita. Energi uang itu sekitar kita full, teman-teman. Tapi kadang kita sendiri yang pengen uang, tapi kita membatasi energi itu masuk, teman-teman. Saya mulai percaya bahwa Tuhan itu kan betul-betul kaya. Jadi tanpa ada batasan, teman-teman. Dan energi uang itu mengelilingi kita, teman-teman. Setelah tahu ilmu ini, saya lepaskan semua pikiran tentang bagaimana caranya, teman-teman. Semakin saya memaksakan, semakin sulit deh hidup itu. Kayak malah makin kayak kita malah ngajak bercanda gitu. Jadi kalau kalian percaya sama Tuhan kalian kaya, Tuhan kalian kaya, teman-teman, kalian nggak lagi menanyakan bagaimana cara. Tugas kalian itu mengizinkan, meyakini dan mengizinkan. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan untuk pelepasan terhadap ketakutan akan hutang dan uang. Jadi kita lepaskan diri kita dulu, teman, dari ketakutannya. Bukan bicara soal hutang ataupun soal amanah dalam bentuk bahasa yang lebih halus. Sebenarnya, teman-teman, kita lepaskan apa yang menjadi penghambat diri dulu. Kita lepaskan apa yang terasa di badan menjadi beban dulu. Karena yang menolak itu, teman-teman, diri kita sendiri. Jadi kalau kalian berpikir bagaimana caranya uang 100 juta itu, bagaimana caranya, ya nggak akan selesai, teman-teman. Lelah kalian, capek, serius capek. Tapi kalau kalian lakukan yang terbaik, setelah itu lepaskan, pokoknya bener-bener lepaskan. Kita akan melakukan pelepasan terhadap ketakutan akan hutang dan uang. Ini bukan afirmasi biasa, teman-teman. Ini ritual kata yang berasal dari getaran yang tua. Sebelum manusia mengenal kata hutang, yang mereka kenal hanya energi yang tertahan dan energi yang kembali mengalir.
Yes, meyakini dan melepaskan. Karena hanya itu, kita itu tidak bisa mengontrol orang di sekitar kita kan, atau keadaannya lagi tidak bisa kita kontrol sebenarnya, teman. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kendalikan ya diri kita sendiri. Kita mulai, teman-teman. Dengarkan tanpa menganalisa, tanpa mencoba untuk menelaah, cukup didengarkan saja. Aku cabut akar ketakutan dari dadaku. Yang tertanam bukan milikku, yang kutanggung bukan milikku. Hari ini aku mengembalikan semuanya. Aku tidak lagi jadi budak angka. Aku bukan hutangku. Aku bukan nominal di kepala orang lain. Aku serahkan semuanya ini kepada Tuhanku. Aku serahkan semua yang kupikul kepada tanah. Tanah yang lebih tua dari semua utang di dunia ini. Tanah tahu caranya mengurai beban-beban ini. Aku lepaskan bentuk-bentuk uang yang tak suci. Aku buka jalur uang yang mengalir tanpa ketakutan. Kalau tubuhku pernah gemetar karena uang, maka pagi ini aku izinkan tubuhku gemetar karena kebebasan. Aku bukan yang dikejar. Aku adalah yang kembali diizinkan tenang. Aku bukan korban hutang. Aku adalah medan cahaya yang sedang membalikkan arah uang. Dan jika ada yang ingin diambil dariku, ambillah rasa takut ini saja, karena aku sudah tak membutuhkannya lagi. Wahai tanah tempat kakiku berdiri, aku pulangkan semua ketakutan yang bukan milikku. Jika aku pernah menggigil karena angka, jika malam-malamku tak bisa tidur karena hutang yang menjerat, hari ini aku berlutut bukan pada hutang, tapi pada cahaya yang lebih tua dari semua hutang di dunia ini. Aku tidak menolak rezeki. Aku hanya takut karena dia sering datang bersama rasa bersalah. Tapi pagi ini aku izinkan rezekiku datang tanpa luka, tanpa tuntutan, tanpa rasa hina. Jika dulu aku menangis dalam batinku, hari ini aku duduk tegak dan berkata pada semesta, berikan aku yang suci dan ambil semua yang membuatku terhimpit. Kepada hutang yang datang tanpa ampun, aku tak melawanmu, tapi aku menatapmu dan berkata, hei utang, engkau bukan tuanku. Engkau bukan tuanku. Tubuh ini tidak diciptakan untuk diburu, tapi untuk dihidupi. Aku cabut satu-satu duri di punggungku, nama-nama yang mengejarku, angka-angka yang merantai pikiranku, semuanya aku cabut dan kubakar di api batin yang kini menyala kembali.
Aku kembalikan ketakutan ini pada udara. Biar dia terbang, biar dia menghilang. Karena aku tak mau lagi hidup dengan tubuh yang membeku setiap ada tagihan-tagihan. Jika uang pernah kutakuti, hari ini aku dekati dia, ku peluk dia, dan ku bisikkan pada uang itu, datanglah ya, tapi jangan membawa luka lagi. Datanglah. Tubuhku bukan medan pertempuran hutang. Tubuhku adalah rumah tempat berkah tinggal. Dan mulai pagi ini, uang tak lagi datang karena kejaran, tapi karena aku sudah berhenti lari. Aku bukan yang miskin, aku bukan yang lemah, aku bukan sisa-sisa kekalahan dari garis keluarga. Aku adalah titik balik. Dan pagi ini, titik itu dinyalakan. Aku bukan hasil dari rasa takut orang tuaku. Aku bukan warisan rasa malu dari keluarga yang diburu tagihan-tagihan. Aku bukan kesinambungan dari hidup yang dibungkam oleh kemiskinan. Mulai pagi ini, aku hentikan rantai itu. Dengan suara ini, aku robek jalur lama. Dan aku nyalakan jalur baru. Jalur tempat rezeki menghormatiku, bukan mengejarku. Kutukan-kutukan itu tak lagi bisa hidup di tubuhku, karena aku sudah melihat wajah asliku sekarang. Wajah yang lahir untuk memanggil keberlimpahan tanpa perlu jadi budak siapapun. Kepada semua luka yang diwariskan lewat napas, lewat kebiasaan menahan, lewat kalimat-kalimat kutukan. Uang itu sulit, kita harus irit. Hidup kita cuma cukup gitu-gitu aja. Dengar, hari ini aku bisikkan, cukup kalian jadi bagian dari masa lalu. Jangan tinggal lagi di tubuhku. Aku bersumpah untuk mengizinkan hidupku menerima lebih, bukan karena serakah, tapi karena jiwaku sudah cukup lama disempitkan. Aku bersumpah untuk tidak lagi merasa bersalah saat rezeki datang. Aku bersumpah untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan bayangan orang lain. Dan kepada uang, jika kau mendengarku pagi ini, datanglah. Tapi bukan karena aku meminta. Datanglah karena aku sudah menjadi wadah yang siap menerimamu dengan damai. Aku tidak akan mengejarmu lagi, tapi aku akan menyambutmu seperti seorang tua menyambut hujan yang akhirnya jatuh setelah kemarau yang terlalu panjang. Saat ayahku menatap kosong ke jalan sambil menahan air mata agar tidak terlihat anak-anaknya, semua itu masih tinggal di punggungku, menyamar sebagai tanggung jawab. Padahal diam-diam itu kutukan keturunan yang membuatku menolak uang walau aku butuh.
Hari ini aku tak hanya melepasnya, aku bakar dengan cahaya yang lebih tua dari kata gagal. Aku panggil tanah, aku panggil air, aku panggil api di dalam darahku untuk menyegel suara lama itu dan menggantinya dengan aku layak diberi, aku aman, aku menerima, aku dilahirkan untuk mengalirkan keberlimpahan sekarang. Wahai para penjaga rezeki dari langit tertinggi, dengar janjiku pagi ini. Aku tak akan lagi menyempitkan hidupku agar cocok dengan kantong orang lain. Aku tak akan lagi merendah agar tidak dituduh serakah. Karena aku bukan penampung sisa. Aku adalah sungai besar yang lahir dari sumber agung. Dan mulai pagi ini, aku menerima uang, bukan melarikan diri darinya. Jika uang datang, maka aku buka pintu, bukan dengan rasa malu, tapi dengan tubuh terbuka dan senyum para leluhur yang akhirnya bisa tidur tenang. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Rasakan teman-teman, ucapkan terima kasih untuk diri kalian sendiri, untuk Tuhan kalian, untuk siapapun itu yang perlu kalian ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih dan bersyukurlah untuk hari ini teman-teman. Rasakan apapun yang sudah kalian rasakan. Kalau kalian merinding itu karena suara ini dari dalam darah kalian sendiri teman-teman, yang akhirnya bicara. Dan kalau kalian merasa ingin memberi atau ingin mengalirkan energi kalian, bukan karena diminta, tapi karena suatu dalam diri kalian sedang dibebaskan. Sekarang ucapkan terima kasih kepada Tuhan kalian. Aku layak diberi dan aku terbuka menerimanya. Aku tak lagi diburu angka. Aku dilahirkan untuk dipeluk rezeki. Aku tak lagi diburu angka. Aku dilahirkan untuk dipeluk rezeki. Coba diam, tutup matanya teman-teman. Diamlah sejenak. Biarkan bumi mencatat, biarkan langit membalas. Diam saja teman-teman. Rasakan saja. Aku tak lagi diburu angka. Aku dilahirkan untuk dipeluk rezeki. Coba diam teman-teman dan rasakan saja. Apa yang kalian rasakan teman-teman? Jauh lebih ringan kan? Jauh lebih lega kan? Aku tak lagi diburu angka. Aku dilahirkan untuk diburu rezeki. Rasanya gimana? Jauh lebih tenang teman-teman, enggak lagi gelisah kan teman-teman. Ini yang perlu kalian lakukan rutin itu teman-teman. Untuk yang punya hutang itu, ini yang penting. Terus setelah itu kalian tetap melakukan yang terbaik teman-teman ya. Maksud saya kalian tetap berangkat kerja, tetap melakukan aktivitas yang menurut kalian terbaik. Tetapi pada saat kalian begini, lepaskan semuanya. Nanti keluar, gojek lagi, kerja lagi, terus apapun kalian lakukan tanpa ada beban teman-teman. Biasanya itu cepat teman-teman kalau begitu. Mungkin itu bukan rasa haru teman-teman. Mungkin itu tangan batin kalian yang sedang merogoh dalam-dalam untuk menyerahkan sesuatu kembali kepada cahaya yang baru saja menyembuhkan kalian. Aku tidak tahu siapa yang mendengarkan ini teman-teman.
tapi kadang ada suara yang menghidupkan ruang dalam dada. Dan saat ruang itu hidup, kita tahu ada yang harus kita lepaskan, bukan karena disuruh, tapi karena ada hutang tak terlihat yang harus dibayar dengan cara yang tidak perlu dijelaskan. Mungkin ini bukan live teman-teman, mungkin ini altar, dan tubuh kalian tahu bahwa altar tak pernah meminta. Dia hanya menunggu siapa yang bersedia meninggalkan sesuatu di atasnya dengan penuh hormat. Kalau kalian merasa disentuh dan diam-diam tangan kalian ingin bergerak, biarkan saja. Itu bukan dorongan, itu panggilan teman-teman. Tidak semua persembahan butuh suara teman-teman. Kadang cukup satu gerakan kecil dan semesta akan membalasnya 10 kali lipat. Bukan karena besar nilainya, tapi karena niat kalian membuka langit. Yang merasa pagi ini membuka sesuatu, kalian tahu harus meletakkan sesuatu kembali. Tak perlu disebutkan, tapi semesta akan tahu siapa yang memberi. Saatnya kita mengakhiri sesi ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman ya, atas semua pemberian energi baiknya di room ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang selama ini mensupport kegiatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan kalian semua teman-teman, tapi percayalah, semesta tidak pernah salah dalam menghitung. Teman-teman, saya tidak pamit, saya hanya menghilang pelan dari balik suara ini. Kalau pagi ini kalian merasa disentuh, itu karena kalian sedang mengingat sesuatu yang dulu kalian simpan secara rapat-rapat, agar dunia tak melihat betapa dalamnya luka kalian. Tapi sekarang, suara ini sudah tahu, suara ini sudah menyentuh luka kalian, dan kalian tidak bisa pura-pura kuat lagi. Kalau air mata kalian turun, biarkan teman-teman, karena mungkin itu air mata dari jiwa kecil kalian yang akhirnya merasa dipeluk setelah terlalu lama dibungkam. Kalian gak sendirian teman-teman, tapi kalian juga bukan milik siapa-siapa. Dan pagi ini kalian diizinkan menangis tanpa perlu menjelaskan apapun. Ini bukan penutup teman-teman, ini cuma sunyi yang sedang membawa kalian pulang. Dan sebelum semuanya hilang, biarkan suara ini berkata pada kalian dengan satu kalimat: terima kasih jiwa-jiwa sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih kalian sudah mengizinkan diri kalian untuk kembali bernyala kembali, untuk hidup kembali. Terima kasih ya. Sekarang diam saja teman-teman, biarkan tubuh kalian mengerti bahwa hidup kalian tidak sia-sia. Aku masih hidup dan aku layak dicintai. Semuanya teman-teman yang masih di sini, aku masih hidup dan aku layak dicintai. Aku masih hidup dan aku layak dicintai. Dan dengan demikian saya Roku undur diri, mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya tidak benar-benar berpisah karena saya sudah menyatu dengan kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.